Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Kita akan membahas tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran ketiga. Bagi teman-teman atau adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja menuju materi kita yang pertama. Memahami isi teks dengan menentukan pokok pikiran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar mampu memahami isi teks bacaan, yaitu yang pertama, membaca dengan seksama teks bacaan. Yang kedua, mencatat hal-hal penting. Yang ketiga, menentukan pokok pikiran setiap paragraf. Yang keempat, menentukan pokok pikiran seluruh bacaan. Mari kita baca paragraf berikut yang berjudul Pasang Surut Kehidupan Nelayan Indonesia. Bagi nelayan, kondisi lingkungan sekitar laut dan pantai sangatlah penting. Menjadi nelayan merupakan pekerjaan utama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai. Saat ini kehidupan nelayan Indonesia sangat diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kehidupan nelayan masih banyak yang kekurangan, sedangkan Indonesia memiliki hasil laut yang kaya. Nelayan menghasilkan berbagai hasil laut seperti ikan, kepiting, udang, dan teripang. Tentunya hal ini akan membantu perekonomian Indonesia. Maka dari itu, nelayan sangat berharga untuk negara kita. Kalimantan adalah tempat hidup yang baik untuk nelayan, tetapi para nelayan di Kalimantan memiliki kendala transportasi karena jauhnya perjalanan yang harus ditempuh untuk ke kota. Jumlah hasil laut tidak sebanding dengan pengeluaran seperti bahan bakar dan perawatan alat. Baiklah, temukan pokok pikiran dalam setiap paragraf dari bacaan Pasang Surut Kehidupan Nelayan Indonesia. Paragraf pertama, kita menemukan pokok pikirannya adalah nelayan masih banyak yang kekurangan, sedangkan Indonesia memiliki hasil laut yang kaya. Paragraf 2 yang kita temukan pokok pikirannya adalah nelayan membantu perekonomian Indonesia dengan menghasilkan berbagai hasil laut. Yang terakhir, paragraf 3, pokok pikiran yang kita temukan adalah hasil laut tidak sebanding dengan pengeluaran seperti bahan bakar dan perawatan alat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh masing-masing individu. Hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang 1945 antara lain 1. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 2. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. 3. Berhak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30 ayat 1. 4. Berhak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat, pasal 28. 5. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, pasal 31 ayat 1. 6. Berhak mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. 7. Bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, pasal 29 ayat 2. Kewajiban warga negara Indonesia antara lain: yang pertama, wajib membayar pajak dan retribusi yang
ditetapkan pemerintah, pasal 23A. Nomor 2, wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, kewajiban untuk berperan dalam membela, mempertahankan kedaulatan NKRI, pasal 30 ayat 1. 4. Wajib menghormati hak asasi dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar berkembang ke arah lebih baik. 6. Wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai negara. Baiklah, mari kita kerjaan soal berikut agar kita lebih memahami pelajaran hari ini. Yang pertama, kegiatan nelayan di satu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi oleh kehidupan titik-titik masyarakat. Jawabannya adalah sosial. Yang kedua, pada bacaan pasang surut kehidupan nelayan Indonesia, pokok pikiran paragraf kedua adalah, pasti anak-anak masih ingat ya, jawabannya adalah nelayan membantu perekonomian Indonesia dengan menghasilkan berbagai hasil laut. Yang ketiga, kendala para nelayan di Kalimantan adalah, iya benar sekali, transportasi. Pertanyaan keempat, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran terdapat pada pasal. Apakah anak-anak masih ingat pasal berapa? Dan jawabannya adalah pasal 31 ayat 1. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.